Shalom, pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami seperti bangsa Israel yang berada di Goshen dalam lindungan Tuhan, dan kami boleh bangun dan keluarga kami dalam keadaan sehat walafiat. Maka pada pagi hari ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi firman-Mu menjadi berkat buat kami. Sucikan hati dan pikiran kami, Roh Kudus mengurapi kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan Ibrani pasal yang ke-7. Ibrani pasal 7 ayat 11 sampai ayat 28. Saya bagi dua bagian, ayat 11 sampai ayat 20, ayat 21 sampai 28 besok. Ibrani pasal 7 ayat 11 sampai 20, ayat 21 sampai 28 besok. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun, sebab jikalau imamat berubah dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimasukkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mesbah. Sebab telah diketahui semua orang Bapa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jika letakkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan manusia, tapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dikatakan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Ayat 20, dan sama seperti hal itu tidak terjadi tanpa sumpah, memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Puji Tuhan. Katakan dalam firman Tuhan, Yesus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Kenapa? Kalau lihat imam besar Harun dari keturunan Lewi, dipilih oleh manusia. Tetapi yang sangat menarik, namanya manusia pernah buat dosa. Maka ketika dalam imamat pasal 16 jelas, ketika ada grafirat setahun sekali, darah dari mesbah bakaran sampai mesbah bakaran sampai ruang maha suci hanya 1 tahun sekali. Mengadakan grafirat, mengadakan perdamaian, imam besar keluarganya dan umat Israel. Tapi Yesus, dia imam besar yang tidak pernah berbuat dosa, imam besar tidak cacat dan celah. Dia membawa darahnya sendiri. Kalau imam besar harus membawa darah binatang, tapi Yesus membawa darah sendiri, maka dia lebih tinggi. Bahkan dikatakan dia hidup, dia tidak binasa. Sekalipun dia mati, tapi dia hidup. Dan hari ketiga dia bangkit. Sebagaimana ayat yang ke-6, ayat yang ke-6, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan manusia, tapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa.
Maka pada ayat 17, sebab tentang dia atau Yesus diberi kesaksian, engkaulah ada imam besar untuk selamanya, menurut peraturan Melkisedek. Ingat bahwa Yesus adalah keturunan Yahudi. Dia tidak berhak kepada Lewi, tapi dia berhak karena menurut peraturan Melkisedek. Ya, imam besar yang naik selalu naikkan saat ini ke surga, naikkan bangkit naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, menaikkan doa syafaat buat kita. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik. Yesus Kristus namanya, yang tidak berdosa, jadi imam besar mengadakan perdamaian antara manusia dengan Allah lewat darah Tuhan. Kami menjunjung tinggi akan pengorbananmu, kami menjunjung tinggi akan cintamu, kami menjunjung tinggi akan kasihmu Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anakmu yang menghargai kasihmu yang begitu besar, sertai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, dan apa jadi kebutuhan kami, kami percaya Engkau siapkan, dan kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para ramalan Polri. Berikan mereka takut pada Tuhan, terima hikmat yang dari Tuhan adanya. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.